pada pagi hari ini kami dari jajaran Polres Oku Selatan akan melakukan rilis terkait dengan 3 pengungkapan kasus di Polres Oku Selatan. Yang pertama adalah mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, kemudian yang kedua tindak pidana kekerasan terhadap anak, dan yang ketiga adalah tindak pidana melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada waktu malam hari, dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Yang pertama kami akan sampaikan mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak, di mana dimaksud dengan pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua, Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, sebagaimana perubahan juga di Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana pelapor adalah orang tua daripada korban inisial Y atau panggilan dengan inisial S, umur sekira kurang lebih 17 tahun, di mana anak ini menjadi korban persetubuhan dari pelaku FA, inisial FA. Pelaku ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat 1 dan 2, barang siapa dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan memaksa orang lain atau memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dengan serangkaian janji tipe muslihat atau rangkaian kata-kata bohong, maka akan dipidana dengan pidana 15 tahun kurungan. Adapun waktu dan tempat kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 di dalam pondok di Dataran Panjang Tangga Panjang, Dusun 1, Desa Kotawai, Kecamatan Buai Pemaca, Kabupaten Oku Selatan. Untuk barang bukti terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini kita sudah amankan, antara lain 1 helai baju polos lengan panjang warna pink milik dari korban, kemudian 1 helai celana panjang, 1 helai celana dalam ataupun pakaian dalam milik korban, kemudian 1 buah bra, 1 helai celana jeans, dan 1 helai baju lengan pendek milik daripada tersangka. Saksi-saksi yang telah diperiksa kurang lebih sejumlah 4 orang, termasuk dengan orang tua korban. Mereka melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepala desa dengan inisial FA melakukan persetubuhan terhadap anak. Hal ini menjadi hal yang sangat kita sesalkan, memprihatinkan bagi kita, bahwa seharusnya sebagai pejabat publik bisa memberikan contoh ataupun suri tauladan yang baik kepada masyarakat ataupun para warganya. Untuk tersangka FA sudah berhasil kita amankan, dan yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara kurang lebih 15 tahun sebagaimana di pasal 81 ayat 1 dan 2 Undang-Undang nomor 35 yang sudah dirubah di Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak. Kemudian yang kedua kita akan menyampaikan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 2 junto pasal 76 huruf C Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, di mana pelapor adalah saudara E dengan korban anak saudara R, umur kurang lebih 16 tahun, masih pelajar, alamat Dusun 2 Desa Gunung 3 di Muara 2, Kabupaten Oku Selatan. Tersangka juga berinisial RS, umur masih 19 tahun, beralamat di Pancur Bunga di Kabupaten Oku Selatan. Ini kejadian pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam, di mana di depan kontrakan di Kecipung ada selisih paham antara korban dan pelaku, yang pada akhirnya pelaku melakukan kekerasan terhadap korban yang mengakibatkan luka berat. Untuk pelaku, sebagaimana uraian ataupun unsur-unsur di tindak pidana perlindungan anak, yaitu setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan yang masuk dalam kategori kekerasan terhadap anak. Untuk barang bukti yang sudah kita amankan yaitu 1 bilah senjata tajam jenis parang berbahan besi panjang kurang lebih 45 cm. Ini sudah kita amankan barang bukti ini. Kemudian pelaku juga sudah kita amankan dan kita proses sesuai dengan ketentuan dan penerapan pasal yang berlaku.
Ini juga menjadi keprihatinan buat kami seluruh jajaran Polres Oku Selatan bahwa segala sesuatu sudah ada larangan ataupun aturan yang melingkupi kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kita harapkan hal ini tidak terjadi lagi, bahwa segala sesuatu yang memang dilarang oleh undang-undang maka akan kita proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah kita melakukan penangkapan terhadap DPO, tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal 363 ayat 1 ketiga E, 4E dan 5E, bahwa barang siapa melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 orang atau lebih, dilakukan pada saat malam hari, melakukan pencurian dengan pemberatan. Untuk 2 orang pelaku sebelumnya sudah berhasil kita amankan dan saat ini sudah menjalani proses hukuman di lapas. Yang satu lagi berhasil kita amankan kemarin, untuk DPO-nya sudah ada di hadapan rekan-rekan semua. Kita berharap bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di kabupaten ataupun di Oku Selatan akan dapat kita ungkap sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami memohon dan meminta kepada rekan-rekan semua untuk berpartisipasi, membantu kami jajaran kepolisian, di mana bahwa polisi tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan partisipasi dari masyarakat, di mana masyarakat bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dalam setiap pelaksanaan tugas kita. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pelaksanaan press release pada pagi hari ini.